jangan mendefinisikan orang hanya karena dia sopan atau tidak sopan terhadap kekuasaan. Sopan santun itu urusan personal kita. Tapi terhadap negara, terhadap pejabat publik, kita harus kejam di dalam ucapan. Apa aja misalnya kita ngomong pajak. Pajak itu adalah upaya untuk membuat kita sejahtera. Walaupun saya menganggap pajak itu adalah tindakan biadab untuk mempertahankan peradaban. Kapasitas konseptual pemimpin kita. Jadi kita butuh bukan sekedar soft power, tapi smart power di dalam istana. Suplai pikiran dari lingkungan presiden harus terus-menerus tersedia tuh, dan penyuplainya juga harus connected dengan keadaan di luar. Bung Rocky kan menulis Pancasila bukan panacea. Nah, saya tertarik membaca itu dan banyak penjelasannya yang sangat buat saya sangat mendalam. Apa yang sebenarnya Anda mau katakan? Apakah Anda ingin memotret situasi yang terjadi dalam beberapa bulan yang kelihatan sangat menegangkan ini, yang bisa kita anggap sebagai problem bagi jalannya Indonesia menuju negara besar? Iya, saya ambil istilah itu sekedar untuk memetaforkan keadaan hari ini. Seolah-olah seluruh problem politik bisa digebuk dengan satu kata Pancasila. Dan itu membuat kita berpikir bahwa seluruh optimisme yang disodorkan oleh para ekonom, termasuk optimisme yang diajukan barusan oleh Rektor Paramadina, bisa batal demi sejarah kalau cara rezim memandang masa depan masih dalam terminologi lama itu. Gebuk itu terminologi 3 dekade lalu. Jadi itu memperlihatkan pada saya bahwa rezim ini tidak punya semacam imajinasi untuk bahkan menimbulkan pesimisme pada publik. Karena kita kita lagi masuk di dalam satu situasi dunia di mana orang bicara tentang startup ekonomi dengan diskursus yang mengandaikan kemampuan akal manusia untuk mencapai justice, welfare, dan seterusnya. Jadi kalau situasi itu diganggu oleh terminologi lama, itu artinya kita tahan imajinasi orang untuk compete di dalam sistem dunia itu. Dunia sekarang bukan lagi soal mempertahankan nation state dengan kekerasan ideologi itu. Pemain politik internasional bukan negara bangsa hari ini, tapi non-state actor. Yang menentukan isu diplomasi bukan Deplo, tapi siapa namanya itu? Perusahaan. Iya, korporasi menentukan isu. Orang lebih percaya pada WikiLeaks misalnya daripada analisa Departemen Luar Negeri. Orang lebih takut pada Panama Papers daripada perdebatan di DPR. Jadi kita masuk di dalam satu situasi dunia yang lain sama sekali, yang memerlukan diskursus akademis baru, bukan lagi kalimat-kalimat yang menakutkan. Kita nggak mungkin mengawal optimisme tadi dengan semacam nasionalisme yang sangat teknis, nasionalisme yang sangat instrumental, nasionalisme yang menahan orang untuk berbeda itu. Jadi itu soal kita sekarang. Kita mau kompetisi di dunia global dengan multiverses, dengan multiculture, dengan multipolar politics, tapi di dalam negeri justru kita menjadi monolitik karena kurang punya imajinasi untuk menghasilkan semangat baru bagi atau publik. minimal terasa bipolar gitu. Justru bipolar karena bipolar bukan dalam soal politik aja, tapi mentalnya bipolar gitu. Bisa sangat optimis, bisa sangat pesimis, bisa sangat mampu untuk melihat hal yang rumit, tapi kadang-kala hal yang sederhana nggak bisa diterangkan. Anda mau katakan bahwa yang tidak dulu kalau tidak salah Dr. Rizal Ramli seorang ekonom yang belakangan menjadi politisi dan menduduki banyak jabatan politik, mengatakan istilah yang sering dipakai secara umum sekarang itu autopilot. Atau dulu juga ada kenyataan bahwa dalam beberapa lama Bank Sentral tidak memiliki gubernur waktu Budiono menjadi wapres dan
kelihatannya aman-aman saja rupiahnya gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tugas pemerintah di negeri ini adalah jangan mengganggu, atau tugas pemerintah di negeri ini jangan terlalu banyak ngapa-ngapain supaya ekonomi berjalan dan masyarakat berjalan. Ya ukurannya bukan soal autopilot. Autopilot artinya ada sistem tetap bekerja di situ. Tetapi misalnya Firmansyah mengucapkan optimisme, Presiden menimbulkan pesimisme. Sinyal kan pesimistik karena nggak bisa memberi semacam lingkungan yang sustainable untuk demokrasi. Ukurannya berapa banyak misalnya MOU yang akhirnya batal hari ini diam-diam hanya karena ucapan yang sangat nasionalistik tadi. Mau diukur di mana soal itu? Kita baru ukur nanti mungkin 2-3 semester depan, lalu orang pusing lagi. Sialan itu janji doang bikin MOU, tapi investasi nggak terjadi kan? Jadi bagian itu yang saya kira itu bukan sekedar kesalahan presiden atau kekeluaran presiden, tapi lingkungan di sekitarnya tidak membrief dia dengan isu kontemporer, termasuk dalam memilih kalimat. Kalimat itu adalah faktor yang paling rentan sekarang di dalam sistem internasional untuk membatalkan segala macam optimisme itu. Dan kalimat dari seorang presiden kan adalah politik itu sendiri. Dengan sendirinya. Oke, Bung Nasihin, mungkin bukan hanya monopoli kita, di negara lain juga pemimpinnya sering jadi sorotan gitu, ada Donald Trump, ada Duterte dan segala macam. Tetapi yang mungkin saya ingin lanjutkan kepada Anda, kan tadi Profesor Firmansyah mengemukakan data-data, fakta-fakta yang sangat meyakinkan bahwa secara umum, apalagi kalau kita memakai ukuran yang rada lebih panjang durasinya, kan kita ini sebenarnya perlahan-lahan tertatih tetapi on the right track gitu. Nah, artinya sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah bangsa ini tidak jelek-jelek amat gitu ya. Dan kita tahu anak-anak muda kita itu sering sekali memenangkan kompetisi internasional untuk segala hal yang terkait dengan IT yang diselenggarakan oleh Google dan segala macam, you name it. Tetapi memang problemnya selalu ada pada problem yang rada-rada di belakang sejarah baru, yaitu di belakang sejarah mutakhir, yaitu itu tadi hal-hal yang terkait dengan primordialisme, hal-hal terkait dengan penggunaan tadi Bung Rocky mengemukakan istilah yang dulu saya langsung teringat dengan ucapan Pak Harto gitu ya saat mendengarkan gebuk dan sebagainya. Anda sendiri bagaimana memotret situasi yang kok kelihatan kayak vis-a-vis gitu ya, kayak berhadapan-hadapan antara optimisme yang disampaikan oleh Profesor Firmansyah yang memang kelihatannya kita punya banyak sekali harapan untuk besar dengan berbagai fakta itu. Tetapi Bung Rocky juga dengan meyakinkan mengemukakan hambatannya tidak di luar sana tetapi di dalam kita sendiri. Ya, jadi kalau Indonesia itu masih bisa bertahan seperti saat ini, Indonesia dikatakan on the right track, itu menurut saya lebih karena orang Indonesianya. Jadi orang Indonesia itu orang baik sekali, apapun situasinya dia bisa terima, apapun situasinya bisa dia adaptasi dan seterusnya. Jadi tapi kan kita sedang berkejaran dengan waktu. Ini kan kenapa kita bisa tetap produktif dan seterusnya, karena kita ada dua faktor. Pertama adalah masalah sumber daya manusia yang kita sebut surplus demografi itu kan. Itu kan akan berakhir pada tahun 2030-an kan. Nah, jika kita tidak memanfaatkan momentum itu akan menjadi beban karena mereka menjadi tua kan. Kemudian yang kedua itu faktor sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah. Ya, kita bisa bertahan itu karena punya sumber daya alam yang melimpah, dan tadi faktor manusianya yang baik ya. Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan zaman VOC atau zaman Belanda dulu, ya kita ini tidak beranjak banyak dalam peta dunia. Kita ini kan masih tetap sebagai penyuplai sumber daya alam, bahan baku untuk industri di dunia. Cuma bedanya dulu pala, rempah, cengkeh, sekarang diganti tambang ya. Jadi kita ini dari dulu adalah pemasok sumber daya alam untuk dunia. Itu VOC itu perusahaan besar, Belanda itu semuanya raw ya. Ya, jadi dunia itu dulu antara Inggris sama Belanda kan. Artinya kita saat itu udah raksasa bahkan, walaupun namanya belum Indonesia.
Yang kedua, Indonesia itu adalah pemasok tenaga kerja dari dulu dan sampai sekarang kita adalah pemasok tenaga kerja. Jadi tidak ada perubahan sebetulnya dalam peta dunia. Yang ketiga, kita adalah market buat negara-negara industri. Jadi 3 poin ini yang menurut saya kalau kita potret secara lebih Artinya jauh. kita ini sebenarnya konsisten gitu ya. Dia konsisten dalam hal nasib ya. Jadi disinilah yang saya ingin melihat bahwa kita ini lambat. Jadi lambat sekali memanfaatkan segala momentum-momentum yang kita miliki sehingga kita tidak bisa akseleratif gitu. Nah, yang kita inginkan kan akselerasi. Karena kita menyaksikan sejumlah negara yang bisa maju dengan cepat hanya faktor kepemimpinan. Jadi salah satu faktor penting untuk memajukan sebuah bangsa, sebuah negara adalah faktor pemimpin. Tapi Bung Rocky kan tadi mengatakan bahwa banyak soal-soal di dunia ini ditentukan justru bukan oleh negara atau pemerintah. Jadi kalau kita bikin katakanlah semacam segitiga antara market, state dan civil society, maka lebih sering market yang menentukan dan sesekali civil society, sesekali Greenpeace yang menentukan agenda dunia, tapi kapan-kapan yang menentukan adalah Facebook. Ya, jadi kalau kita Ini perhatikan, maksud saya apakah masih kita perlu jadikan sentral dalam diskusi pemerintah, bukan hanya di Indonesia. menurut saya untuk negara berkembang itu masalah pemerintah dan pemimpin itu masih penting. Karena banyak sekali kita diberi contoh oleh peristiwa di negara lain bahwa kemajuan sebuah bangsa atau negara itu dimulai dari adanya pemimpin yang baik dulu. Kita bisa melihat bagaimana terlepas kita setuju atau tidaknya Singapura kan ada Lee Kuan Yew kan, kemudian Malaysia ada Mahathir Mohamad ya kan, Korea ada Park Chung Hee ya kan, kemudian sekarang kita dikasih contoh lagi adalah Turki, adanya Erdogan, terlepas kita dengan segala kontroversinya. Jadi begitu kita dapat pemimpin yang baik, kita ada akselerasi. Nah, kenapa itu seperti itu? Karena civil society-nya kan belum tangguh, sehingga faktor pemimpin menjadi sangat penting. Nah, itu yang berbeda. Tapi kan civil society-nya sudah mulai engage dengan politik sekarang. Ya, itu. Nah, sekarang tadi yang memang sekarang civil society mulai bagus. Karena itu cara bipolar itu menjadi sebetulnya sudah tidak terlalu kuat lagi ya. Saya ada teman saya kalau dulu namanya autopilot, teman saya punya istilah yang menarik namanya auto reject. Jadi karena tadi bipolar tadi kan cara berpikir auto reject, karena ini bukan kelompok saya, otomatis ditolak, benar apa salah. Dan sekarang ada juga politik unfriend. Kita iklan dulu. Ya, kembali bersama saya Ican Lau Lembah dan topik kita masih meraba peluang kebangkitan kita di panggung dunia dan masih bersama 3 pembicara, Rocky Gerung, seorang pengamat sosial politik, ada juga Nasin Masha, wartawan senior dari Harian Republika, dan Rektor Universitas Paramadina Profesor Dr. Firmansyah. Saya mau beralih ke Profesor Firmansyah, tapi saya ingin menyelesaikan sedikit dengan Bung Nasin. Anda mengemukakan istilah auto reject. Itu apa yang Anda mau katakan? Ya, artinya situasi yang menurut saya tidak bagus ya. Jadi bagaimana sekarang itu bipolarisme itu terjadi nyata ya. Jadi baik di dalam politik maupun dalam kehidupan sosial. Kalau bukan saya, apapun yang kamu katakan itu, atau bukan kami, apapun yang kamu katakan, yang kamu kerjakan, kita tolak. Ini kan sesuatu yang kemunduran peradaban sebetulnya buat masyarakat kita. Nah, walaupun saya lihat itu adalah fenomena-fenomena yang justru terjadinya banyak di kelas menengah kan. Di masyarakat itu relatif baik-baik aja, selesai pilkada semua baik-baik aja, selesai pemilu. Anda merujuk pada pilkada Jakarta ya? Bukan hanya Jakarta. Karena kecenderungan ini sudah dalam beberapa tahun ini. Atau mungkin justru pilkada Jakarta akan mulai diterapkan di tempat lain oleh masyarakat gitu ya. Jadi bipolarisme itu akan justru yang tadinya tidak terjadi di Jakarta atau tidak terjadi di kota-kota lain, sekarang justru akibat Jakarta akan terimbas ke sana, karena apa yang terjadi di Jakarta kan seperti terjadi di akuarium yang sangat bening gitu. Ya, jadi sejak pemilu 2014 menurut saya ada kecenderungan terjadi konsolidasi pengelompokan di dalam
masyarakat Indonesia dalam politik Indonesia, dan itu bagus. Dan pada saat pilkada lalu itu makin kelihatan. Jika konsolidasi ini terus terjadi, menurut saya akan bagus, karena salah satu kelemahan kehidupan politik di Indonesia adalah fragmentasinya yang terlalu banyak sehingga siapapun yang berkuasa mengalami kesulitan dalam konsolidasi. Nah, kalau ini konsolidasi ini terus tercipta, pada akhirnya akan terjadi seleksi alam. Dulu kan ketika awal reformasi kita mengatakan bahwa partai nanti dari ini menjadi 24 menjadi 12 ya. Ternyata tidak terjadi yang 12 itu. Turun, naik lagi. Naik lagi dan tidak ada lagi orang bicara bahwa nanti akan berkurang. Jadi kalau ini konsolidasi ini dipaksa oleh situasi, oleh masyarakat sendiri, maka itu menjadi bagus. Jadi masyarakat yang memaksa para elit ini untuk udahlah jangan banyak-banyak partai, karena itu rumit sekali kan. Jadi sedikit saja, tapi publik yang itu. Nah, masalahnya partai yang mana itu terserah ya. Nah, nanti kalau ini konsolidasi ini terus ke daerah, berarti pada tahun 2019 akan terjadi konsolidasi yang lebih pasti. Jadi akan makin terlembagakan, ya, bipolarisme tadi. Ya, menurut saya sih kayaknya tidak bipolar ya. Mungkin pilkada DKI itu menjadi gambaran akan terjadi 3 kelompok tadi. 3 kelompok itu memang mencerminkan situasi pemikiran yang ada berkembang dalam masyarakat. Nah, kalau ini terus itu menurut saya bagus. Tinggal masalah bagaimana elit ini dewasa dalam melihat itu, dalam tidak melakukan pengrusakan. Karena saya masih meyakini bahwa segala kerusuhan di Indonesia itu kerjaan elit, bukan kerjaan masyarakat. Masyarakat itu sangat dewasa sekali. Oke, mari kita tanya ke Pak dosen lagi. Prof. Firmansyah, kalau kelihatannya kita pelik gak menghadapi masalah yang tadi disampaikan oleh Bung Rocky dan Bung Nasin, diperhadapkan dengan tadi kenyataan-kenyataan secara perlahan kita beranjak ke negara yang makin baik gitu dalam prestasi dunia. Mungkin kita harus kembali ke nilai dasar kita ya. Kita memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika, dan menurut saya Tunggal Ikanya yang harus dikuatkan. Kalau dikaitkan dengan pada hari ini kebangkitan nasional, kita ada Sumpah Pemuda setelahnya. Sebenarnya esensi kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda bukan ikrar kebinekaan, tapi ikrar Tunggal Ika. Karena bineka sudah kenyataan gitu ya. Iya, jadi kita sudah nggak perlu memperdebatkan bedanya Yong Java. Jadi kalau ada orang yang berlebihan berkampanye kebinekaan, sebenarnya dia belum bineka gitu. Mau dikatakan begitu? Karena memang kondisi kita sudah bineka. Justru nggak perlu dikatakan gitu. Iya, nggak perlu kita promote ya kebinekaan. Justru yang harus kita galang adalah common platform, Tunggal Ika. Sumpah Pemuda esensinya adalah ikrar Tunggal Ika. Sebut satu kan, iya. Satu bahasa dari ribuan bahasa. Dari ribuan bahasa kita ikrar satu bahasa. Satu bangsa dari ribuan bangsa, suku bangsa. Jadi itu yang menurut saya generasi muda perlu ditanamkan, bahwa masyarakat kita adalah masyarakat majemuk, dan itu sebuah fakta, itu sebuah kondisi. Justru tantangannya adalah bagaimana mempersatukan masyarakat yang mozaik ini. NKRI bukan negara kebinekaan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, itu dahsyat itu. Jadi NKRI bukan negara kebinekaan Republik Indonesia, tapi kesatuan, dan justru itu yang harus kita promote. Tapi itu harus begini, kita perkuat. Profesor Firmansyah, dengan penuh kerendahan hati saya mau sampaikan bahwa kan kita membutuhkan pemimpin untuk mengelola ini semua. Kalau tidak akan ya dialog antar kelompok itu akan terjadi dengan taraf yang kalau tingkat peradaban kita tinggi maka dialognya akan tinggi, tapi kan kita lihat dialognya akan terjadi cukup berbahaya gitu. Nah, tetapi kan pemimpin politik kita terlibat dalam perbedaan praktek politik. Maksudnya perbedaan, mereka berhadapan-hadapan dan ya mereka politisi. Dulu kita masih punya sekian banyak orang yang kita anggap sebagai tanda petik guru bangsa gitu. Ada kalanya Sujatmoko dijadikan rujukan, ada kalanya Nurholis Majid tempat Anda mengabdi sekarang. Tapi sekarang ya barangkali sedikit sekali orang yang dianggap sudah masih berada di ketinggian singgasana intelektual dan moral dan juga tidak berpihak.
menurut saya masyarakat kita sekarang over politicized society. Kita bicara pendidikan, ujungnya politik. Kita bicara kemiskinan, larinya ke politik. Kita bicara pengangguran, larinya ke politik. Menurut saya kita over politicized. Atau saya ngopi dengan Bung Rocky, Bung Nasi, dilihat dengan politik juga ya? Iya, artinya jangan-jangan tadi itu karena kita kehilangan common platform, kita kehilangan visi besar. Mungkin teman-teman yang di filsafat, belajar sedikit filsafat di postmodernitas bilang bahwa the end of grand narrative. Justru jangan-jangan sekarang kita membutuhkan grand narrative itu. Tadi yang Bung Nasin secara perlahan-lahan sampaikan, dia agak bersyukur dengan konsolidasi yang sehingga fragmentasi itu menjadi lebih ditarik menjadi kelompok besar gitu. Dan kalau kita memakai contoh yang serampangan walaupun belum tentu benar, Amerika kan terbelah dua, Republikan, Demokrat. Negara-negara lain ada konservatif, buruh, Republikan, buruh dan sebagainya. Apakah Anda setuju dengan itu sehingga manajemen politik kita jauh lebih mudah? Saya melihat mungkin nanti Bung Rocky Gerung bisa menambahkan. Tapi pengamatan saya bahwa kita terlalu kembali lagi over politicized. Kita tidak mengetahui batas mana politik dan mana non politik. Hubungan saudara pecah gara-gara politik. Hubungan pertemanan pecah gara-gara politik. Masyarakat kita masih belum bisa memisahkan mana batas politik dan mana yang bukan politik. Mana politik, mana kita bicara sistem kenegaraan, gitu ya. Mana Bahkan kemanusiaan, peradaban, gitu ya. Semuanya dibawa ke politik. Jadi menurut saya di Hari Kebangkitan Nasional mungkin perlu kita pikirkan ulang. Dan ini tugas dari kita yang di kampus, common platform yang para filsuf menyatukan masyarakat yang terfragmentasi secara alamiah. Bagaimana membuat semen sosial ini bisa terhubung kembali. Jadi saya melihat dalam kurun waktu yang pendek ini, tahun depan kita ada 171 pilkada, 2019 kita ada pileg dan pilpres yang bersamaan. Kalau misalnya parliamentary threshold diputuskan 0%, berarti mungkin kita akan ada lebih dari 10 pasangan presiden dan calon wakil presiden. Seperti di Iran dan negara lainnya. Sekarang saja media sosial di Indonesia, terutama di Jakarta, itu media sosial paling berisik di dunia. Twitter, Facebook. Itu prestasi dong ya? Tapi produktivitas kita tidak naik. Paradoks. Kan ya. Jadi kita menghabiskan banyak waktu di depan smartphone untuk bercakap-cakap. Negara lain, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, menghabiskan waktu untuk mengasah skill dan kompetensinya, perfeksionisasi skill dan kompetensinya di bidangnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat, kenapa saya sebutkan over politicized? Pilkada DKI menyedot banyak profesi masuk ke pilkada. Masuk ke politik ya? Masuk ke politik. Ada seniman masuk ke dan politik. Dan merasa lebih mengerti daripada Bung Rocky dan Bung Nasihin. Ada artis masuk ke politik, gitu ya. Akademisi juga masuk ke politik, pengusaha masuk ke politik. Banyak sekali gitu ya. Jadi tarikan politik yang luar biasa. Mungkin lontaran wacana saja, mana batasan politik dan mana batasan bukan politik, dan itu harus muncul kesadaran bersama. Kita berhenti di sini politik, karena ini sudah tidak sehat lagi. Di Perancis juga tidak seperti ini juga, di Amerika Serikat juga tidak seperti ini. Rata-rata tingkat partisipasi di negara maju kan 40%-an. Ya, artinya menghadirkan kontestasi politik dalam kehidupan sehari-hari tidak se ekstrim yang kita rasakan kemarin. Apakah karena kita tersambung semua dengan kemajuan teknologi informasi dan perangkat-perangkat media sosial yang mudah menghubungkan peer to peer gitu? Ya, saya rasa itu sebuah kondisi, tetapi muatannya yang tidak ada. Kita mungkin perlu refleksi diri.
akademisi, jangan-jangan kita tidak pernah memberikan diskursus kepada masyarakat kita bagaimana memisahkan persoalan politik dan bukan politik. Itu kenapa tadi bipolar muncul, auto reject muncul, seolah-olah politik adalah segalanya. Dan semua, kalau dulu Frankfurt School, Horkheimer bilang one single dimensional man itu adalah market. Jangan-jangan sekarang ini one dimensional man-nya adalah politik, dengan saya atau lawan saya, kan seperti itu. Seolah-olah tidak ada urusan lain yang lebih penting ketimbang mempertegas identitas politik Kita atau Anda? Iya, padahal sama-sama di asosiasi industri, terpecah dua hanya gara-gara berbeda sikap politik. Kan nggak perlu seperti itu. Batasan. Bisa nggak kalau saya sok-sok berfilsafat supaya sedikit kelihatan keren? Ada Bung Rocky di sini. Yang terjadi kan ini kan cuman gerombolan aku yang belum sempat menjadi kita. Kalaupun paling tinggi dia menjadi kami saja. Setuju nggak itu? Jadi Iya. pasti benturan. Mungkin kalau dibilang kita tidak siap masuk ke gelanggang seperti ini, saya bisa katakan mungkin iya. Artinya begini, kalau di ekonomi, kenapa saya bilang tadi, supply chain tidak akan bisa kebangun kalau kita nggak ada kesadaran kolektif. Jadi bodo amat dengan distributor saya, yang penting barang saya aman, begitu ya. Nggak bisa. Supply chain, rantai nilai produksi itu harus dibangun. Kaizen di Jepang itu harus dibangun secara kolektif. Ada ekosistem, ada social trust yang harus dibangun. Nah, ketidaksiapan kita memberikan diskursus kapan berhentinya politik dan mana bukan politik membuat akhirnya one dimensional man kita sekarang ini adalah politik. Pak Rocky, tanpa politik kan kita akhirnya memilih bukan politik. Bukan politik itu bisa berarti bukan demokrasi. Sesuatu yang kita pernah coba dan tidak juga sukses. Apakah dengan cara-cara Bung Karno yang less demokrasi atau juga Pak Harto. Nah, jalannya kan memang tersedia itu. Kita melarikan diri dari demokrasi atau politik yang berisik, kita ketemu pada politik yang tertib, yang mungkin bisa disebut bukan politik. Ya, Profesor Firmansyah memakai istilah yang bagus tadi, unik. Negeri ini terfragmentasi di dalam keadaan alamiah. Itu mengingatkan kita pada satu diskursus di dalam teori politik yang sangat purba yang diucapkan oleh Thomas Hobbes, bukan Thomas Piketty. Dia bilang begini, bahwa untuk keluar dari keadaan alamiah kita memerlukan percakapan rasional. Nah, kita sekarang justru balik ke kondisi alamiah. Bellum omnium contra omnes. Setiap orang memusuhi semua orang. Jadi keadaan itu yang saya katakan tadi seharusnya dibaca dari atas oleh seorang kepala negara atau lingkungannya, sehingga timbul diskursus baru untuk keluar dari situ. Kondisi ini sesekali bisa kita atasi, tapi kadang-kala enggak. Sehingga saya mungkin terlalu cepat untuk merumuskan bahwa negara kita tidak mengenal sebetulnya istilah citizen gitu. Sehingga tidak ada percakapan citizenship gitu. Yang ada adalah blok komunal yang begitu dimasukkan semacam variabel panas lalu berontak. Jadi kekacauan itu datang karena shaping ideas untuk mengangkat negeri ini masuk dalam satu imajinasi baru ke depan, gagal diucapkan oleh pemimpinnya. Dulu salah satu pendiri bangsa, Sultan Syahrir, dia kasih ilustrasi yang agak menarik. Waktu dia terbang di atas Indonesia Timur, dia lihat bahwa kok bangsa ini sebetulnya tidak terkoneksi secara warga negara, karena itu komunal dilihat dari atas. Jadi nggak ada percakapan sosial, tidak ada kemampuan untuk mengargumenkan sesuatu atas dasar kekuatan rasional. Itu sekarang masuk di dalam politik yang kita sebut politik modern di Jakarta tuh. Sebetulnya copy paste dari 70 tahun lalu berlaku di sini. Semua kelompok mengaktifkan polarisasi. Dan itu yang saya kira Dan sekarang diperjelas dengan masing-masing membuat seragam. memang. Oke, kita akan lanjutkan soal itu. Kita istirahat beberapa menit.
Ya, Anda bisa mendengarkan kami mungkin juga sejak tadi di Radio Smart FM di berbagai kota, tapi juga di fanpage kami di Facebook di Smart FM. Fanpage kami Smart FM bisa Anda lihat live di situ. Bung Rocky Gerung, Nasin Masa dan Profesor Firmansyah. Tadi saya berhenti dengan Bung Rocky yang menjelaskan soal komunalisme ya. Ya. Politik komunal yang sekarang makin jelas dengan terang benderang, yaitu pakai pakai seragam gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini tadi Nasin mengatakan supaya fragmentasi kita tidak terlalu pecah, jadi dikonsolidasi. Tapi kan kalau melihat seragam orang cenderung seperti pasang kuda-kuda gitu. Nah, nggak tahu apakah memang kita perlu komunalisme ini atau memang bangsa ini tidak mempunyai semacam individualisasi atau individuasi? Ya, berkali-kali ada upaya, ada proyek untuk merasionalkan masyarakat. Bahkan sebetulnya sejak betul tadi Sumpah Pemuda itu cuma ada 3 sumpah: berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu. Tidak ada sumpah keempat, misalnya berbusana satu. Berapa? Berbusana satu atau beragama satu, apalagi berpacar satu itu. Atau berpartai satu. Nah, sekarang kita lupa bahwa masyarakat sekuler, masyarakat rasional diproklamirkan lebih dahulu sebelum negara ini dimerdekakan. Jadi masyarakat kita sebetulnya kan 1928 itu 17 tahun, 19 tahun sebelum kemerdekaan. Jadi justru generasi muda yang pertama kali bikin semacam affirmative action untuk keluar dari komunalisme. Karena itu diucapkanlah 3 sumpah itu. Setelah itu baru Indonesia merdeka. Jadi secara kultural bangsa kita disiapkan lebih dahulu oleh pemuda untuk menerima fakta kemerdekaan. Nah, kemudian politik kita mengalami berbagai macam, sebut aja turbulensi, cobaan segala macam. Tapi toh bisa diselesaikan, dihasilkan tuh. Kenapa begitu? Karena ada satu elemen di dalam masyarakat yang kita sebut sebagai mereka yang berpikir dan berupaya untuk mempertahankan kemasukakalan pikiran. Ada di situ terus, entah di zaman, apalagi zaman awal kemerdekaan. Negeri ini kan dimerdekakan oleh pikiran sehat para pendiri dengan debat intelektual yang keras tanpa ada permusuhan. Bahkan di zaman Soeharto, kampus itu hidup dengan mengolah konsep, mengolah pikiran, entah itu ideologi kiri, kanan, segala macam. Tetapi tetap dia diucap. Walaupun sambil diinteli tetap. Walaupun sambil diinteli, kabur di antara koridor, tapi ada di situ elemen itu, elemen intelektual dari. Sekarang memang hilang atau menyusut? Sekarang bukan sekedar hilang, dia pindah statusnya ke istana. Kalau kita lihat yang ada di istana sekarang adalah mereka yang datang dari lokasi civil society, bahkan datang dengan paspor hak asasi manusia. Begitu masuk istana, dia cari suaka politik di situ, kan terbalik-balik kan? Kan mestinya dia beroperasi di situ untuk membesarkan ide civil society di dalam istana dan menjernihkan kekuasaan. Sekarang dia justru menutup akses civil society ke dalam istana. Jadi orang yang semacam ini atau kelompok semacam ini itu memelihara semacam arogansi. Ya, bukan sekedar arogansi, tapi ya, kedunguan di dalam membaca arah politik. Tapi kan tadi Anda mengatakan juga bahwa pemerintah formal seringkali bukan pemain penting dalam pergaulan dunia sekarang dan juga dalam penentuan agenda sosial bahkan politik di negeri ini. Ya, justru itu kontradiksinya. Kita ingin jadi, atau UI misalnya ingin jadi world class university itu. Tapi feodalisme ada di kampus. Ada kekuasaan profesor, sebut aja ke Profesor Dom Ship, yang kadang-kala jadi Profesor Dom Ship, yang membatasi orang untuk berpikir secara lebih bebas. Universitas Indonesia tempat saya setiap hari di situ, justru sekarang mengalami semacam reprimordialisasi atau repatrimonialisme bahkan. Jadi kondisi ini tune in dengan keadaan
di dalam istana, di Kalau dalam lingkaran kampus kekuasaan. begitu, ya di tempat lain. Itu yang saya Bagaimana sebut kita tadi. mengharapkan? Justru itu kita Untung ingin. para Madinah enggak. Ya saya ingin seperti itu, bahwa pusat pikiran itu nggak tumbuh. Begitu Anda ucapkan satu konsep yang kira-kira menggelisahkan mereka yang di dalam, Anda dibully secara ramai-ramai tanpa nggak ngerti lagi ini konsepnya, dia ngerti apa enggak itu. Nah kondisi ini yang juga pers juga bagian dari kesalahan itu, karena tidak ada semacam akal sehat dikeluarkan oleh pers, entah itu melalui editorial, opini redaksi, yang berupaya untuk clear up suasana. Pak Rocky, tadi malam saya menonton satu diskusi menarik di Kompas TV kalau tidak salah. Ada sahabat kita, sahabat Anda juga, Dr. Imam Prasojo, yang juga menyebut kurang lebih, ya tolong media juga jangan larut dalam pertarungan ini. Dan karena kalau media larut, maka ya medianya kan bisa disalahkan, karena kalau sudah kebakaran berkobar, gak bisa loh dipadamkan bahkan oleh media. Ya, coba lihat di dalam sistem otoriter Orde Baru, Anda masih bisa menemukan critical point of view dari Kompas misalnya melalui editorial, berarti sangat sublim. Sekarang Anda nggak nemuin apa-apa di dalam pers nasional. Semua takut pada teguran. Masa sih separah itu? Lebih parah dari yang bisa kita bayangin, karena kita nggak melihat misalnya redaksi itu keluarin satu kalimat aja yang kasih sinyal bahwa ada yang tidak benar loh di dalam istana. Coba saya tanya dulu wartawan jadi, bagaimana Pak Nasir? Anda kan pernah jadi wartawan, pernah jadi aktivis dan wartawan di zaman Pak Harto, dan sekarang di Saya berbagai- flashback dulu, nggak apa-apa ya, agak panjang ya. Boleh. Jadi kalau kita ngelihat sejarah, saya sepakat dengan Bung Rocky tadi, flashback ke dalam sejarah kita. Pergerakan nasional kan dimulai pada tahun 1901. Itu seluruh tema yang organisasi pergerakan saat itu lahir. Itu kalau tidak sosial, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, selalu semuanya tentang itu. Tapi ada dagang loh, syarikat dagang Islam. Ya, ekonomi, ada ekonomi. Jadi 5 lah. Selalu temanya itu 5. Kemudian pada tahun 1920-an itu sudah mulai temanya politik. Syarikat Islam menjadi partai politik, PKI berdiri, kemudian PNI berdiri, dan lahir Sumpah Pemuda yang jelas arahnya politik. Perhimpunan Indonesia yang dulu belum Perhimpunan Indonesia tapi Perhimpunan Hindia pun berubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1920-an. Lalu kita merdeka pada tahun 45. Jadi tahapan-tahapannya itu jelas. Dan kalau kita baca di dalam pembukaan terutama Undang-Undang Dasar 45 itu dahsyat sekali, sangat mewakili pikiran dan perasaan bangsa Indonesia saat itu ya. Tujuan Indonesia kan cuma 4 sebetulnya. Proklamasi 1 adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan bangsa Indonesia kan. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan umum kan. Kemudian Langsung nomor 2 itu kesejahteraan ya? Ya, kesejahteraan nomor 2. Nomor 1 pertahanan keamanan, Ya. 2 langsung nomor 2 Persis. kesejahteraan. Nomor 3 mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi yang kedua dan ketiga ini satu tema sebetulnya kan. Intinya kesejahteraan kan. Satu Menko sekarang nih. Ya. Yang keempat adalah baru kita berperan dalam dunia internasional kan. Nah, bagaimana cara mencapai itu? Itulah kemudian melalui Pancasila kan. Kira-kira begitu kan bangunan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pertanyaannya, apakah kita setelah 77 tahun ya merdeka ini sudah sampai pada tahap itu? Saya melihat tidak gitu. Yang terutama yang kedua dan ketiga. Kalau yang keempat akan tercapai manakala kedua ketiganya bisa kan. Nah, turbulensi politik yang tadi Bung Rocky sebutkan pada tahun 65, pada tahun 98 itu selalu berawal dari ekonomi. Dari kesejahteraan umum tadi. Nah, tadi yang tidak sejahtera. yang tidak sejahtera, yang tidak cerdas. Atau tidak seragam sejahteranya. Nah, apa yang terjadi pada saat ini adalah pengulangan. Dan kalau kita lihat periodisasinya itu 20 sampai 30 tahun. Poin Anda bahwa
secara makroekonomi kita baik, tetapi distribusinya, disparitinya masih Nah, ada. itu Bung Firmansyah lebih paham daripada saya. Ada yang menarik tentang Thomas Piketty dalam buku kumpulan esainya The Chronicles. Nah, itu Thomas Piketty sangat mengkritik pendekatan GDP tadi. Yang Bung Firmansyah sampaikan itu kan pendekatan GDP. Nah, Thomas Piketty enggak, dia ingin kembali kepada tadi kesejahteraan umum. Jadi sudah saatnya kita kembali kepada kesejahteraan umum. Nah, karena itu saya sebagai profesional bekerja di perusahaan, itu sama saja dengan perusahaannya makin besar tapi karyawannya belum tentu gajinya naik kan. Karena perusahaannya investasi terus itu. Kan begitu yang terjadi. Sehingga sama dengan Indonesia, GDP-nya meningkat terus, belum tentu rakyatnya makmur. Berarti kayak perusahaan taksi ya, yang poolnya nambah terus tapi gaji supirnya nggak Nah nambah. itu, jadi GDP itu tidak mencerminkan. Dan tujuan proklamasi Indonesia itu bukan GDP. Kalau saya mau ekstrimkan, Anda memilih tidak masuk dalam ranking nomor 5 atau nomor 4 dunia, tetapi kesejahteraannya relatif atau jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, dan orang Indonesia kan senang sekali men-forward bagaimana prestasi negara-negara Skandinavia kan. Itu GDP-nya nggak besar, tapi bagaimana kemakmurannya dahsyat sekali. Disitulah yang disebutkan, itulah negara yang Islami katakannya. Jadi menurut Anda itu bagian dari tadi pernyataan atau deklarasi kemerdekaan yang kesejahteraan umum nomor 2 tadi ya? Ya, nah sekarang 20 tahun siklus 20, kita kan reformasi ini 19 tahun, tahun depan 20 tahun. Jadi orang berteriak lagi, gimana ini cita-cita proklamasi nggak Sudah tercapai. 20 tahun loh. Nah ini yang disebut oleh Bung Rocky tadi, sekali lagi saya menurut Hampir beliau, 20 tahun. orang lagi menyampaikan ini loh, tapi yang terjadi kemudian politik pembelahan, kami dan kamu, kita dan bukan kita, bipolar, auto reject dan seterusnya. Ini yang berbahaya, yang kemudian masuk salah satunya dalam dunia kampus, dalam dunia birokrasi, dalam dunia organisasi keagamaan, dalam masyarakat, bahkan di dalam pers. Nah ini akibatnya tidak terjadi diskurs kan. Jadi yang ada adalah seperti pertandingan gitu ya. Ya. kita mengalami kemunduran yang sangat luar biasa dibandingkan periode para founding fathers kita. Bahkan kalau kita bandingkan di zaman Orde Baru, bahkan dalam soal diskurs itu mengalami kemunduran karena kita benar-benar dibelah, dipaksa terus. Kita tahu kemarin ada surat edaran, itu intinya kan pembelahan. Surat edaran apa itu? Ya ada dalam suatu lembaga lah. Kemudian Banyak soal yang beredar, surat edaran. nah ini pembelahan terus-menerus ini yang kita dipaksa terus-menerus. Yang kita itu benar-benar bipolar yang sangat berbahaya. Oke, kita supaya tidak lebih berbahaya kita hentikan dulu, kita mau iklan. Saya ingin sedikit beralih. Kalau tadi kita bicara hal-hal besar, bangsa, suku, komunal. Nah, saya mau ke Profesor Firmansyah. Kita kan juga adalah manusia gitu ya, dan bisa sangat independen, sangat otonom. Dan banyak cerita tentang diaspora Indonesia di mana-mana yang mengagumkan. Ada seorang ilmuwan misalnya yang bernama Taruna Ikrar yang bahkan mulai digadang-gadang untuk menjadi calon penerima Nobel dalam bidang yang paling prestisius, yaitu kedokteran. Kan katanya Nobel itu ada 2 aja yang diperhatikan, ada 3 lah, ekonomi, fisika, dan kedokteran. Nah, ada juga orang anak-anak muda yang berkiprah di Silicon Valley dan banyak sekali cerita tentang mereka. Nah, artinya tadi secara komunal kita rada suram karena makin mengental, dan kalau saya mau sedikit pakai contoh gampang itu barangkali tidak sesuai, tapi kita seringkali berjaya dalam olahraga individual. Oke, kita sebut bulu tangkis, kalaupun dia bersekutu ganda saja gitu. Dulu tenis kita lumayan di Asia, tinju kita bagus, bahkan dalam satu periode Samsul Anwar mengalahkan Thomas Hearns misalnya. Terus kita punya catur lumayan internasional dan banyak hal yang lain, dayung, angkat besi. Nah, apakah memang kita harus memperkuat itu saja, memperkuat individu-individu baik, dan itu tugas Anda, tugas pendidikan dan segala macam, sehingga saya mau pakai nggak ini kata ini, seringkali agak keras, kedunguan yang kolektif ini yang tadi
dimarahi oleh Bung Rocky itu harus dipecahkan dengan kecerdasan individual yang mulai banyak. Saya kembali ke beberapa statement saya di awal, Mas Ican. Mungkin kondisi ini juga sudah direkam oleh founding fathers kita. Itu kenapa slogan nasional kita adalah Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Amerika menyebutnya pluribus unum. Iya. Jadi justru tunggal ikanya ini yang harus kita kuatkan. Apakah solusinya mendorong individu-individu untuk champion begitu di berbagai sektor, tentunya di olahraga, di ilmu pengetahuan, di ekonomi, profesi. Tetapi tidak ada satu negara yang bisa kuat kalau kolektivisme itu tidak dibangun. Kenapa Bung Karno mengangkat tematik gotong royong? Kenapa bukan yang sifatnya individu? Mungkin Bung Karno juga melihat bahwa secara individu-individu masyarakat kita luar biasa. Justru titik lemahnya adalah kolektivisme. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman yang ahli sejarah bisa menjelaskan. Jangan-jangan divided et impera itu bukan invention VOC dan Belanda, itu ada dalam genetik kita. Oleh karenanya cuma disentil bentar sudah langsung pecah. Iya, ya. Oleh karenanya justru penekanannya adalah tunggal ika, harus solid, semen sosial harus ada, harus diperkuat. Karena kalau terjadi secara alamiah, tadi kita diskusi tentang politik identitas, peneguhan politik identitas itu terjadi secara masif sekarang ini. Dan justru social trust, kolektivisme tergerus habis. Di ekonomi tidak ada sebuah industri yang dibangun dan ditata tanpa ada kerjasama, sharing antar perusahaan dalam sebuah industri. Ada yang mau katakan bahwa kebinekaan itu sudah berjalan tanpa harus dikatakan gitu. It goes without saying, dan tunggal ikanya lah harus menjadi kampanye yang sejak dulu mau dilakukan, mau dikatakan oleh Sumpah Pemuda dan oleh proklamasi. Iya. Dan itu tugas yang bersambungnya adalah dari pendiri bangsa ke kita adalah tunggal ika, kampanye dengan tunggal ika. Iya. Tapi kan bisa koersif juga itu dengan kekerasan tuh. Pemaksaan untuk tunggal. Ya, tentu kita cara-cara seperti itu sudah tidak relevan ya ketika kita mengadopsi memang pasca reformasi sistem demokrasi. Menurut saya generasi muda sekarang perlu diberikan diskursus masa depan. Apapun partai politiknya, apapun profesinya, apapun dimanapun dia berada, kalau kita punya satu tujuan bersama, maka kita akan rame-rame menuju ke sana. Nah, grand naratif ini yang menurut saya perlu kita bangun sekarang. 2045, 100 tahun kita merdeka, kita ada di mana? Saya tidak sabar ingin mengajukan ini sebagai cara memotong Anda. Kan akhirnya kita membutuhkan pemimpin. Dan setiap kita memilih presiden, artinya kita juga memilih kepala negara, kepala suku-suku ini. Jadi presiden akan bertindak dengan dua cara. Satu, kepala eksekutif karena kita tidak punya Perdana Menteri. Yang kedua adalah kepala negara yang membimbing this archipelago atau kapal induk ini mau kemana. Iya, memang pasca reformasi kekuasaan sudah terdistribusi, Mas Ican. Jadi kekuasaan eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, kemudian ada pusat dan ada di daerah. Menurut saya sekarang perlu dibangun kesadaran kolektif ya, untuk tadi memecah politik identitas, kemudian menahan politik komunal. Harus ada orang atau lembaga yang bisa menjahit ini semua. Nah, apa itu? Atau siapa itu? Kan harus ada yang mengerjakannya. Iya. Artinya memang kalau kita menunggu sampai datangnya individu atau unit atau organisasi yang punya kesadaran, punya resources dalam jumlah cukup besar, kita nggak akan bergerak. Menurut saya diskursus dan wacana ketunggal ikaan ini yang harus kita bangun. Gini, dari sana dulu.
Anda mau menggunakan energi di masyarakat nggak? Jadi tadi market, state, civil society. Tapi kan civil society sekarang sudah banyak terserap di kekuasaan juga. Ya, karena saya backgroundnya pendidikan, maka perspektif saya mungkin perspektif edukasi ya. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat kita, tidak hanya masyarakat bawah, justru menengah dan elit, bahwa akar persoalan kita adalah jangan-jangan diskursus dan wacana yang kita sampaikan itu semakin membuat masyarakat kita terfragmentasi. Karena Diskursus oleh siapa itu? Iya. Diskursus oleh siapa? apa namanya, Oleh elit lah ya. oleh banyak hal ya, oleh elit, para media, cendekiawan ya. pada cendekiawan juga, kemudian karena tadi pusaran politik luar biasa dan tiba-tiba semua adalah urusan politik. Kalau urusan politik, urusan kontestasi gitu ya. Tapi beyond politik, siapa yang menjaga politik ini kemana? Dan walaupun kita Bergeraknya. tidak boleh menyalahkan kalau ada cendekiawan ingin bercita-cita menjadi duta besar, kan boleh-boleh aja ya. Ya silakan. Artinya sebenarnya dalam politik untuk mengejar sebuah posisi di masyarakat tidak dilarang. Apalagi niatnya baik. Iya. Hanya saja memang bagaimana mengeksekusinya, dengan cara apa adab, kemudian political culture seperti apa yang harus kita bangun, kesadaran apakah itu fit dengan akar masyarakat kita gitu ya. Karena memang kembali lagi bahwa jangan-jangan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi slogan kebangsaan kita, founding fathers kita sudah mendeteksi sejak awal bahwa ada dua suku kata, Bhinneka dan Tunggal Ika. Kalau Tunggal Ika itu kan diikat ya. Ikat ini tidak menghilangkan elemen yang diikat. Bukan di blend gitu ya. Bukan dijadikan satu. Tunggal Ika, konsep Tunggal Ika bukan dijadikan satu. Bukan diseragamkan Tunggal Ika. Dulu Pak Harto kan memilih jalan yang cepat karena mau membangun, karena inflasi yang terlalu tinggi, dia bikin uniformitas, penyeragaman, asas, dan sehingga orang-orang semua harus ikut. Apakah cara begitu? Cara itu tentu tidak akan cocok dengan sekarang, dengan adanya media sosial dan sebagainya. Justru vokal person dalam setiap komunal tadi yang disampaikan. Tapi kan salah satu titik berat kritik Bung Rocky Gerung yang beredar di mana-mana tulisan Pancasila sebagai bukan panacea itu kan kurang lebih hampir sama, menjadikan Pancasila sebagai alat pukul yang itu pasti membuat Pancasila jadi kehilangan tugas mulianya gitu. Iya, artinya bagaimana kita mengkonseptualisasi dan mengaktualisasikan. Menurut saya Pancasila adalah living ideology. Artinya living ideology itu perlu terus kita reinterpretasi, kemudian kita sesuaikan metodologinya dengan kondisi zaman. Artinya bagaimana kita menerjemahkan misalnya kembali lagi istilah persatuan Indonesia dengan cara apa? Apakah di era desentralisasi bagaimana persatuan itu diterjemahkan dalam rejim keuangan yang terdesentralisasi? Apakah mekanisme DAK, DAU cukup memadai untuk bisa memperteguhkan kesatuan kita? Dan itu yang menurut saya, jadi wacananya tidak hanya di tataran konseptual, tapi juga dalam tataran operasional. Lapisan cendekiawan yang platformnya adalah peneguhan kesatuan itu harus kita pertebal. Di lapisan birokrat, di lapisan politik, di lapisan media, di lapisan akademisi, di lapisan profesional, artis dan seniman. Jadi ini menurut saya sebuah gerakan nasional, Mas Ijan. Tidak bisa kalau kita memang menjadikan bahwa civil society benar-benar sebagai masyarakat madani. Pemahaman dan kesadaran kolektif itulah menurut saya yang bisa dan secara langgeng akan menjaga warisan founding fathers kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Rocky, dulu kan kalau saat kita merdeka atau sebelum merdeka kan
penerbitan sangat terbatas sekali, dan pertukaran ide itu kan bisa dari Sumatera ke Sulawesi bisa 3 bulan gitu. Sekarang kan berlangsung real time, dan media-media yang punya pengaruh kuat itu misalnya free to air television yang nationwide itu banyak, dan setiap hari menyiram kita dengan siaran-siaran yang menembus ke rumah-rumah, kamar-kamar kita. Ini kan semua alat-alat yang memudahkan pekerjaan merajut tadi yang dilihat oleh Sultan Syahrir waktu terbang di atas Indonesia Timur, yang melihat negeri ini tidak ada contohnya di tempat lain, yaitu terpisah dari pulau-pulau dengan laut-laut yang dalam. Nah, apa yang harus kita lakukan, atau siapa harus melakukan, atau bagaimana caranya agar seluruh potensi ini menjadi perekat, bukan sebaliknya? Oke, itu dalilnya memanfaatkan fasilitas cyberspace untuk edukasi. Tetapi itu hardware. Problemnya ada di dalam software kebudayaan kita, yaitu kita diminta diam-diam sebetulnya hari ini untuk sopan di dalam berpolitik, tapi tidak pernah dieksplisitkan apa yang dimaksud dengan sopan dalam berpolitik. Saya akan sopan kalau itu demi memelihara persahabatan. Tapi kalau itu kritik, Anda nggak mungkin sopan dalam memberi kritik. Karena itu artinya Anda membiarkan dia untuk menikmati keangkuhannya. Jadi kita harus secara nekat mengucapkan kritik agar supaya benar-benar ada pembaharuan dalam mentalnya. Itu soalnya. Jadi tersedia hardware-nya, software-nya ada problem dengan basa-basi politik hari ini. Kalau saya mengucapkan, saya mengatakan saya bineka aja, sekarang saya ragu, bukan ragu, tapi teredit sendiri karena nanti akan dinyinyiri. Anda bineka, tapi Anda kok nggak pro rejim? Ajaib logik itu. Jadi bineka harus eksplisit pro rejim. Dengan kata lain, Anda nggak boleh kritik rejim kalau Anda seorang bineka. Itu epistem yang buruk dalam pendidikan kita, dan itu justru yang diedarkan oleh the intellectual yang memang telah dibaiat untuk membackup hegemoni kekuasaan. Kan aneh sekali cara berpikir kita. Tadi isu diaspora, negara berupaya untuk kita perbanyak diaspora, tetapi diaspora itu bukan orang pergi ke luar negeri, tapi ide pergi ke luar negeri supaya tumbuh di situ. Kalau orang pergi ke luar negeri balik-balik jadi atau belajar teroris, itu bukan diaspora. Kita panik dengan situasi pangan, kita bikin dalil kedaulatan pangan itu. Tapi kita nggak ekspor demokrasi. Akibatnya apa? Kita berdaulat pangan, tiba-tiba Filipina krisis demokrasi, dia akan rampok pangan kita di sini. Itu evolusi peradaban, berebut resources, dan akan ada konflik. Lain kalau kita ekspor cultural software tadi, bahwa kita plural, majemuk, mampu berargumentasi. Kalau kita ekspor itu ke lingkungan regional kita merasa aman karena kita tahu mereka juga demokratis. Tapi sebelum diekspor dipraktekkan dulu kan? Justru itu dipraktekkan dulu, dan mempraktekkan itu artinya meminta dengan hormat agar supaya jangan mendefinisikan orang hanya karena dia sopan atau tidak sopan terhadap kekuasaan. Sopan santun itu urusan personal kita. Tapi terhadap negara, terhadap pejabat publik, kita harus kejam di dalam ucapan. Sama seperti presiden bisa memakai kata yang sangat kejam, gebuk. Satu kata yang akhirnya nggak berakibat, sebab kata itu hanya mungkin punya efek kalau diucapkan oleh seorang yang benar-benar punya potensi untuk menggebuk gitu, yaitu Orde Baru. Sekarang mau gebuk apa disorot dengan seluruh mata publik internasional. Jadi saya kira banyak konsep dasar sebetulnya yang mesti diperbaiki. Saya setuju bahwa ada kurikulum citizenship di kita yang gagal untuk memahami hakikat demokrasi. Apa aja misalnya kita ngomong pajak itu adalah upaya untuk membuat kita sejahtera, walaupun saya menganggap pajak itu adalah tindakan biadab untuk mempertahankan peradaban. Tapi negara mesti ambil itu. Tapi yang terjadi sekarang adalah bagian biadabnya yang diterima oleh publik. Jadi orang takut sekarang mengucapkan istilah pajak. Jadi diperlukan satu diskursus baru agar supaya negeri ini sehat secara demokrasi. Terima kasih. Oke, kita akan kembali dengan sesi terakhir. Pastikan Anda masih dalam perspektif politik.
Ya, ini sesi terakhir dan saya ingin memberikan waktu pada beberapa kepada mereka narasumber saya untuk memberikan mengikat. Karena yang mereka ucapkan dari tadi saya pengen mengerti apa ini. Bingung juga saya karena terlalu canggihnya. Saya kira saya ingin mulai dari Bung Nasihin. Anda punya waktu 3 menit untuk menyimpulkan apa yang menurut Anda penting dalam diskusi kita terkait kebangkitan nasional dan kita berharap kita bisa maju ke panggung dunia. Ya, jadi tadi proklamasi menetapkan 4 tujuan negara Indonesia, dasarnya Pancasila. Tapi kemudian ternyata tidak tercapai sampai saat ini. Dan orang protes, orang mempersoalkan dan sebagainya. Ketika orang protes, orang mempersoalkan, lalu dikatakan Anda tidak Pancasilais, Anda tidak NKRI, Anda tidak Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. Kira-kira kan bentuknya seperti itu. Dan kita lihat dalam sejarah, ketika Pancasila lebih banyak dikatakan, ketika Pancasila lebih banyak bertakhta di mulut daripada di amal perbuatan, maka sebetulnya disitulah represi ada di sampingnya. Kita lihat pada era demokrasi terpimpin dan era Orde Baru. Sekarang sedang diulangi dengan politik pembelahan tersebut. Nah, lalu sebetulnya kenapa sih ini selalu seperti itu? Kenapa sih ini nggak tercapai? Menurut saya Pancasila itu harus menjadi ideologi praksis. Ketika sebuah ideologi gagal menjadi ideologi praksis, maka ideologi itu ya cuma ada di awang-uwung kan, lalu semuanya diserahkan kepada manusia, kepada yang berkuasa tentu saja untuk melaksanakannya. Nah, inilah yang menurut saya persoalannya. Dan sebetulnya yang disebut ideologi dalam konteks negara itu apa? Selain gagasan-gagasan ideal, sebetulnya kan adalah APBN, APBD kan. Karena di sanalah seluruhnya akan terwujud sebetulnya negara itu mau kemana kan, APBN dan APBD. Nah, kalau gitu APBN APBD kita kan rata-rata lebih besar di atas 60% kan belanja pegawai, belanja birokrasi. Jadi negara ini ditujukan buat birokrasi gitu maksudnya. Artinya kita gagal sebetulnya dalam menerjemahkan Pancasila ke dalam APBN dan APBD tersebut. Nah, inilah tantangan kita supaya itu terwujud. Lalu kenapa itu sampai gagal? Karena sebetulnya penyusunan APBN APBD adalah ditentukan oleh orang-orang pada akhirnya. Dan dalam sejarah Indonesia ini, bahkan sejak sebelum kemerdekaan adalah sejarah elit kan. Sejarah elit, mereka yang menentukan. Dan setiap kali ada tuntutan dari masyarakat, terjadi persoalan ekonomi dalam masyarakat, kemudian menjadi politik, elit selalu mendenial kan. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Dan perbedaannya adalah saat ini kebangkitan, kalau kita sebut ini kebangkitan nasional, sekarang ini masyarakat sudah berbeda dengan masyarakat pada tahun 98. Masyarakat saat ini berbeda dengan masyarakat pada tahun 65. Masyarakat saat ini berbeda dengan masyarakat tahun 45. Sekarang di mana-mana orang sudah sekolah. Jadi ini ada gerakan grassroots yang sudah ada isinya, yang mereka sebagian sudah menjadi, saya menyebutnya belum menjadi kelas menengah, cikal bakal kelas menengah sejati. Nah, orang selama ini menyebutkan bahwa dulu sudah ada kelas menengah, tapi kelas menengah yang terserap oleh elit. Mereka menjadi bagian dari jaring laba-laba. Nah, inilah fenomena yang menjelaskan kenapa tadi kita terheran-heran dengan kawan sendiri, ada intelektual, ada agamawan, ada macam-macam. Ya kok jadinya kayak gitu. Kayak gitu apa? Ya tadi jadi hilang intelektualnya, hilang agamanya dan seterusnya. Hanya karena politik. Hanya karena politik, karena tadi sebetulnya dia sudah terserap ke dalam jaring laba-laba elit tersebut. Nah, ini sedang muncul gerakan grassroots yang menuntut perubahan. Nah, pemerintah atau dimanapun negara itu harus mengadaptasi terhadap perubahan demografinya kan. Bukan memaksakan apa yang ada dalam kepalanya atau ada yang dalam. Dan pasti gak menang kalau itu dilakukan. Itu bendungan. Karena kan Bung Karno dan Pak Harto juga mencoba melakukannya dan tidak menang. Nah, menang sebentar. Ya, pada akhirnya tumbang kan. Tapi kan persoalannya bukan tumbangnya Soeharto dan tumbangnya Bung Karno kan. Persoalannya adalah bangsa Indonesia. Jadi kita harus berpikir tadi bagaimana kebenaran itu tercapai. Dan itulah yang harus
dilakukan bagaimana kita menyerap aspirasi yang terjadi pada grassroots ini, bahwa mereka menuntut sesuatu, dan dengan struktur demografi yang sudah berubah tadi, jika tidak tercapai bahaya gitu. Dan Anda setuju dengan Bu Rocky bahwa ya yang harus dilakukan bukan memakai kosakata lama gitu ya, karena ini semua sudah mutakhir. Jadi ini yang saat ini itu adalah di tingkat atasnya itu yang menuntut perubahan itu Gen X. Gen X itu generasi yang lahir tahun 65. Ini generasi yang sudah punya pikiran, yang punya sikap, tapi masih bisa dipengaruhi. Tapi jangan salah, pelaku di bawahnya itu adalah Gen Y yang lahir tahun 80-an. Ini orang-orang yang sudah tidak bisa dipengaruhi seperti Gen X. Kalau misalnya contoh paling gampang adalah dalam keluarga, kalau orang ciri-ciri orang Gen X, dia punya cita-cita, atau orang tuanya jangan, oh, cita itu nggak sesuai, mama pengennya ini. Itu masih bisa diubah. Gen Y itu tidak bisa diubah. Mau bapaknya apa, ibunya apa, anak maunya itu, ya itu yang akan dilakukan. Karena dia benar-benar manusia otonom. Nah nanti ada Gen Z yang generasi milenial, itu lebih gila lagi. Jadi tidak bisa ini Gen Y dan Z ini, bahkan Gen X yang sebagian, kenapa? Nah ini fenomena menariknya, ada sebagian Gen X yang tidak menjadi bagian dari jaring laba-laba, karena mereka selama ini ada di bawah, atau tidak pernah berurusan dengan kekuasaan. Tapi mereka sudah mulai bisa mengorganisasi diri, dan ini tidak bisa diatur oleh negara. Negara tidak bisa atur, mereka tetap jalan. Ini perilakunya sama dengan Gen Y. Jadi ini yang sangat harus dipahami oleh kekuasaan, oleh elit kita, supaya memahami peta yang terjadi di dalam masyarakat. Karena kalau ini tidak bisa diadaptasi, pemerintah tidak melakukan adaptasi, elit tidak melakukan adaptasi, tidak mau sharing ekonomi dan sebagainya, yang tadi tuntutannya kan itu sesuai dengan amanat proklamasi kan. Ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mudah-mudahan kita tetap berada dalam akal sehat, dan sampai saat ini sudah dibuktikan tetap akal sehat, walaupun tetap ada orang yang ngotot. Dan walaupun ada satu dua yang teriak-teriak merdeka, itu kan cuma refleksi kemarahan sesaat saja ya. Yang paling bahaya adalah uang. Karena uang itulah menjadi pelumasnya. Oke. Uang adalah bahan bakar. Dan kalau adu kuat antara uang dan massa itu justru sangat berbahaya. Oke. Pak Rocky. Ya, kesimpulan umum. Oh, iya saya tetap harus memelihara suhu optimisme bahwa kita bisa melangkah ke depan itu. Tapi juga realismenya mesti kita ucapkan secara lantang bahwa batas dari ambisi politik adalah APBN. Yang kedua, kapasitas konseptual pemimpin kita. Kalau itu dua-duanya gagal, kita akan dihentikan oleh sejarah. Jadi kita butuh bukan sekedar soft power, tapi smart power di dalam istana untuk melihat ini secara lengkap, mendalam, dan terukur. Nah itu, hanya itu sebetulnya problem kita hari ini. Jadi kita ingin agar supaya seluruh pembicaraan hari ini ke depan soal nasionalisme tidak lagi diandalkan pada, saya pakai istilah kemarin, atavistik. Kita mau mengukur nasionalisme dengan pasang semacam barrier tentang siapa yang di dalam, siapa yang di luar. Dan sekali lagi itu suplai pikiran dari lingkungan presiden harus terus-menerus tersedia tuh, dan penyuplainya juga harus connected dengan keadaan di luar, bukan justru mengkooptasi kekuasaan itu hanya demi tadi ambisi-ambisi politik. Jadi bagian itu yang penting. Kita bisa khawatir dengan indeks kesenjangan yang 0,39 mendekati 40 segala macam. Lalu keadaan itu kita mau olah dengan melakukan semacam re-regimentasi, dengan semacam pengendalian politik, nggak bisa. Jadi sekali lagi, merayakan Hari Kebangkitan Nasional artinya membangkitkan optimisme bahwa kita bisa, asal ada semacam kapasitas konseptual di dalam istana. Kita ingin ada pemerintahan yang smart, supaya Smart FM ada temannya. Terima kasih. Kasih aplaus dong buat Bung Rocky. Profesor Firmansyah, kita masih punya Iya, jangan hilang optimisme ya, dan karena itu adalah energi sebuah bangsa dan negara, dan semangat optimisme harus kita gelorakan.
benar bahwa kita masih banyak pekerjaan rumah di ekonomi, lapisan tenaga kerja kita yang berpendidikan SD juga masih cukup besar. Kemudian disparitas juga masih terjadi, tidak hanya disparitas income, infrastruktur, tapi juga kompetensi, inequality. Jadi tenaga-tenaga terdidik, mereka-mereka yang punya keahlian tinggi terpusat di Jawa, dan Jawa adalah Jakarta atau Jabodetabek. Di luar itu kita masih banyak kekurangan, dokter, perawat dan sebagainya. Tapi ya sudah, mari kita selesaikan saja persoalan kita, gitu ya. Jangan sampai menggerus optimisme. Artinya begini, siapa juga negara di dunia ini yang nggak ada masalah? Amerika ada masalah, Eropa sekarang juga bermasalah. Prancis baru pilih presiden aja sudah mulai masalah. Iya. Even Skandinavia juga bukan berarti negara yang tidak ada masalah di apalagi Timur Skandinavia. Tengah, ya. Iya kan? Inggris juga dengan Brexitnya juga bermasalah sekarang. Amerika Latin, Venezuela sekarang sedang bergejolak, gitu ya. Jadi ketika ada persoalan di negara kita, mari kita selesaikan sebagai anak bangsa. Tapi payung besarnya kembali lagi optimisme. Karena apa? Yang harus kita perkuat kembali lagi adalah ketunggal ikaan. Semangat persatuan, kesatuan, kerukunan antar anak bangsa. Saya rasa itu platform yang harus kita terjemahkan dalam diskursus-diskursus berikutnya. Jadi mulai kurangilah kampanye kebinekaan, karena itu kan mengatakan bahwa kita memang berbeda terus-terusan. Ya, artinya common platform harus kita perteguh ya. Kesamaan kita nggak akan bisa duduk bersama kalau hanya yang kita diskusikan adalah perbedaan kita, gitu ya. Yang harus kita bahas adalah persamaan kita ini apa, common denominator kita apa, tujuan besar kita apa. Karena persamaan itulah membuat kita bersekutu. Oh iya, karena persamaan itu social trust muncul, ada tujuan bersama, ada satu bahasa semangat. tadi kan, satu pemuda, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa. Menurut saya sekarang adalah kita hidup di ASEAN Economic Community. Jadi kompetitor kita, musuh kita bukan antar anak bangsa, tetapi bagaimana kita bisa menang dengan Malaysia, kita bisa menang dengan Singapura, kita bisa menang dengan Filipina, dengan Australia, dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Kalau kita lihat beberapa produsen otomotif Jepang, Mazda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Honda, mereka bersaing. Tapi ketika mereka masuk ke negara dan market baru, mereka bersatu. Itu yang harus kita bangun, itu yang harus kita perteguh. Jadi jangan cakar-cakaran dengan anak bangsa. Justru semangat menjalin apa yang bisa Anda lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan, sinergi, kolaborasi, partnership, kemitraan, itu yang harus kita perkuat. Kalau kita ekonom melihat bahwa efisiensi dan efektivitas dari market tidak hanya dikontribusikan oleh apa yang disebut sebagai the economics of competition, tapi juga the economics of collaboration, sinergi, kemitraan, partnership, itu penting. Dan itu yang harus kita perkuat. Tanpa itu saya rasa kok ya tetap kita akan maju, tapi akselerasinya tidak akan bisa cepat. Oke, kita kasih aplaus kepada Profesor Dr. Firmansyah, Rektor Universitas Paramadina, dan saya tidak berani menyimpulkan, kalimat-kalimat mereka sudah kita dengarkan semua, dan barangkali Anda bisa melihatnya kembali, bisa membuka fanpage Facebook dari Smart FM, namanya Smart FM, dan saya berharap diskusi tidak dimiskinkan, dilarang. Kata Bung Rocky tadi, di kampus pun sudah kehilangan, dan kebangkitan nasional adalah kebangkitan kembali pikiran-pikiran sehat, kemampuan konseptual. Profesor Firmansyah mengatakan pertarungan kita bukan hanya di dalam sini, tapi justru di luar sana. Saya Chano Lembah, sampai jumpa.